Udah. Tenang. Ini Oke. udah roll ya? Udah rel ini ya? Emang udah? Udah. Kok kayak grogi nih? Lucu loh, ini udah lama ya kita nggak on cam. Iya, udah gitu jam segini lagi kan. Ngebahasnya mau yang agak lumayan berat lagi. Agak horor. Agak horor. Asal jangan ada yang lewat Jangan ya. ada yang Asapnya juga nggak apa-apa deh. Gini Kak, jadi kita Apa sih kan yang lagi trending ya. banyak orang ngomongin. Lagi trending sih ada beberapa tuh yang lagi orang banyak ngomong gitu Kak. Tapi kayaknya yang lebih menarik untuk dibahas kayaknya sih tentang yang Aureli itu loh Kak. Aureli. Iya, Aureli. Cantik loh dia tuh. Cantik, terus juga Terus dia udah banyak iklan ya dari dulu ya. tuh Gue belum ngeh lagi. cantik banget terus tapi ternyata dia emang sepertinya dari sejak dulu udah jadi artis yang kita juga mungkin karena usianya terlalu jauh jadi Iya, nggak benar. terlalu perhatiin, tapi ternyata dia mengeluarkan ada launching buku gitu kan tentang apa Broken String ya, Broken kalau nggak String, nama bukunya Broken String. Nah itu, jadi kayak ngebahas tentang masa lalunya dia yang ada trauma gitu kan. Jadi ya itulah mungkin kayaknya akan kita bahas nih. Berat, agak Ngomongin berat sih. trauma nih ya, berarti kayak ada sebelum pas kejadian dan setelahnya. Iya betul. Sampai akhirnya kayak sekarang dia udah punya Pasca kehidupan yang trauma sih sangat udah. baik ya. Yang Betul. maksudnya ideal gitu untuk memiliki hubungan, jalankan hubungan kan. Iya, tapi ngomong-ngomong ini Kak, ini sebenarnya udah mulai belum sih? Hai guys, gimana Hai, kabarnya? guys. Welcome back to our podcast P3K, Pendidikan, pembelajaran, parenting dan kesehatan mental. Aduh, Gimana kabar Jang? alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Beneran kita nggak bohong loh, kita jarang banget ketemu. jarang ketemu, sekali Terus ketemu. kita ngomonginnya banyak banget Berat nih. lagi. Salah satunya tadi topik yang kita lagi ngomong ya. Ya itu sih Jang, sebenarnya sih kalau gue jujur sebagai orang awam nih kalau ngomongin masalah kesehatan mental gitu, secara garis besar sih intinya dia di abuse lah ya. Iya. Dari usia dini tuh dia udah di abuse, terus sekarang udah punya kehidupan yang sangat bagus banget, plus juga suaminya ganteng banget. Gue follow dia di TikTok, dokter kretek-kretek ya. Kayaknya cocok ya, cocok Cocok relate ya kan. Nah mungkin Ajeng mungkin bisa jelasin nih sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, maksudnya waktu dia yang kata semua orang dan kata bukunya juga dia mengalami Trauma banyak mendalam. trauma. Itu diapain sih Trauma sebenarnya? mendalam tuh dia kayaknya mengalami child grooming Child grooming, oke. dan juga hubungan toksik. Oke, Gitu kan. oke. Jadi menyebabkan dia menjadi trauma karena usianya yang belasan tahun, kalau nggak salah 15 tahunan Itu umur aja belum mateng tuh ya. Iya, Udah kena betul. abuse. Jadi pada saat 15 tahun yang sebelum-sebelumnya kita bahas tentang fase perkembangan, Iya. 15 tahun itu ada di fase di mana anak ini harus beradaptasi, Oke. gitu kan, adaptasi, penyesuaian diri gitu. Nah, seharusnya memang yang normal tidak ada tuh yang abuse gitu harusnya. Kalaupun misalnya di lingkungan itu ada, dia harus cepat bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tapi mungkin ya pada saat itu kita kan nggak tahu juga. Tapi pada saat itu mungkin dia diperlakukan abuse itu berkali-kali dan berulang, terus juga lingkungannya tidak mendukung. Oh sampai ada ada satu momen yang dia merasa bahwa dapat treatment seperti itu tuh sebenarnya normal. Iya, Sampai makanya. dia merasa kayak oh yang normal tuh begini. Kayak enggak kan sebenarnya Iya. enggak, itu saking udah dia kecuci otaknya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi itu kan kan juga selain itu juga kan dia kan berhubungan dengan yang usianya yang lebih jauh. Jauh kan. lebih tua, iya, lebih tua. betul. Jadi pastinya pola pikirnya berbeda. Iya, betul. Terus juga fase perkembangannya juga pasti berbeda. Gitu. Betul. Jadi disitulah yang dimulainya terjadi itu apa sih seperti dirinya tuh ada sesuatu yang dia nggak paham. Gitu. Ada satu fase umur yang dia belum nyampe ya. Enggak, seharusnya emang fasenya dia itu beradaptasi, Oke. penyesuaian diri, Oke. itu kan di usia belasan, 12 sampai 18 tahun. Tapi karena usia si pasangan pada saat itu jauh di atas, berarti kan fasenya udah lewat dong Iya. dari penyesuaian diri, dia udah lebih firm buat Udah dirinya lebih sendiri, matang harusnya ya. mateng. Iya, betul. Tapi perlakuan ke Aurel ini mungkin tidak begitu baik gitu. Jadi menyebabkan si Aurel ini yang satu di dalam lingkungannya dia juga belum merasa nyaman, belum merasa aman, ditambah juga pasangannya tidak mendukung itu. Iya sih. Bisa jadi. Jadi Malah dikasih- traumanya terjadi pada saat itu. Wow, menarik Gitu. banget. Menarik banget sih ngomongin masalah itu. Gue rasa nggak cuma di dia sih. Iya. Kayak most of us itu pasti ngelaluin masa kecil yang
mungkin ada abuse-nya, cuman karena kita nggak tahu, Iya. mungkin gue juga nggak ngerti waktu kecil gue pernah dapat juga, tapi intinya dengan dia speak up di bukunya ini tuh kayak bikin orang banyak refleksi sama diri sendiri gitu. Iya, dan yang aku lihat nih Kak, aku sih emang nggak gini, nggak kenal sama orangnya juga. Tapi kan kita bisa berpendapat ya, menurut pandangan kita tuh. Menurut pandanganku sih kayaknya dia saat itu datanglah mungkin ke tenaga psikolog kan, tenaga profesional mungkin, aku nggak tahu psikolog kah atau untuk psikiater ngobrol, atau apapun gitu, karena di saat itu dia ada anxiety yang tinggi kan, sesuai dengan di bukunya juga ada anxiety. Terus dia butuh bantuan profesional yang dimana diarahkan harus membuat journaling gitu kan. Itu tentang semua kejadian hidupnya dia. Betul, karena pada saat itu bisa jadi dia tidak bisa ngomong sama banyak orang kan, karena itu kan rahasia yang apa ya, menurut dia mungkin aib gitu kan. Kita nggak tahu yang sebetul-betulnya gimana pada saat itu kan. Kalaupun misalnya dituliskan di buku, kita tidak mengalami itu. Rasanya orang nggak bisa tahu, hanya dia yang tahu ya. Betul. Jadi dia mendeskripsikan itu semua dalam bukunya. Betul, iya. Makanya pretty detail, cukup detail. Cukup detail, makanya kita kan maksudnya mungkin ada yang sudah baca, ada juga yang belum terlalu ngikutin. Gue belum sih jujur. Sama, aku juga belum. Cuman poin-poin tertentu kita udah lihat bahwa di dalam buku itu kalau sampai rilis terus jadi trending, berarti emang separah itu gitu kan. Itu keadaan yang saat itu tuh kayaknya dark banget. Oke, satu pertanyaan gue sih Jang, yang paling gue penasaran adalah saat dia mengalami semua kejadian abusive itu, orang-orang sekitarnya dia masa nggak ada yang ngerti gak sih Jang, kayak support sistemnya dia kan masih ada orang tuanya. Istilahnya dia bukan datang dari keluarga yang sebatang kara gitu. Betul. Masa pas kejadian seperti itu mungkin nggak ada orang yang dia percaya, satu, kedua orang yang aware, yang peka. Kayaknya nih orang nggak happy nih sama si laki-laki itu gitu. Itu gimana Jang? Menurut pandanganku gini Kak, aku emang nggak tahu sejujur-jujurnya pada saat itu gimana, tapi menurutku mungkin dia waktu di usia belasan itu dia belum tahu harus ngomong atau enggak. Betul. Tapi ketika dia ngomong sama mungkin pasangannya, itu yang jadinya kurang mendapatkan informasi yang cukup buat dia. Harusnya kan melindungi nih harusnya, tapi ternyata mungkin malah dia sumber masalahnya. Gitu. Jadi tapi ya sih kalau kita mundur ke zaman dia di abuse itu, which is tahun 90 2000-an awal kalau nggak salah ya. Memang pembahasan tentang kesehatan mental, membicarakan tentang aib-aib itu tuh tabu sekali. Betul. Kalau sekarang sih udah enak banget, kayak bener-bener kita punya kenyamanan untuk berbicara sama orang-orang yang kita percaya. Kalau dulu tuh kayaknya rasanya juga bingung, ini mau diapain sih? Benar. Makanya itu kan pas kasihan perkembangan usia itu dia bingung. Jadi tidak menjalani tugasnya dengan benar waktu itu. Jadi ya makanya malah harusnya support sistemnya yang harusnya aware sama dia. Itu sih yang gue bingung sih. Ya mungkin si Aurelia ini bisa menutupi, ya kan. Jadi si support sistemnya tuh dalam keluarganya nggak ngeh kalau anak ini kenapa-napa. Nah anak ini ceritalah sama pasangannya pada saat itu, malah jadi sebaliknya. Malah dicuci otaknya ya, malah dibilang kayaknya kamu yang manja, mestinya kamu ngikutin apa kata aku gitu. Iya gitu. Wow, complicated sih kalau misalnya kita ada di situasi itu, mungkin gue juga akan bingung. Kayak ya udah bener. Tapi ini bisa kita ambil pelajaran Kak. Jadi kalau teman-teman yang mungkin usianya juga sudah lumayan dewasa ya gitu ya, maksudnya ABG awal ataupun apalagi yang sudah dewasa ya, itu bisa diambil pelajaran. Artinya ketika kita mengalami satu hal yang tidak enak, itu harus cepat rilis gitu kan. Jangan sampai menjadi anxiety. Kalau jadi anxiety nanti jadinya sulit. Harus ketemu sama tenaga profesional. Kiat-kiatnya apa Jang menurut kamu? How to identify kayak momen kayak ini kayaknya ada sesuatu nggak benar. Maksudnya intuisi tuh mungkin udah ngerasa kayak, aduh kok nggak nyaman ya, gue cemas. Apa sebenarnya hal yang paling gampang deh untuk dilakukan supaya kita tahu kalau ini emang nggak bener gitu? Jadi kan kita sebagai manusia pasti kan ketemu dengan lingkungan banyak gitu. Mau yang dari lingkungan sekolah gitu, lingkungan kerja, lingkungan main, apapun itu. Tapi kan kita kan juga pernah merasakan hal yang nggak enak kan? Pasti nggak mungkin selalu enak terus gitu. Ada hal yang nggak enak buat kita, apapun bentuknya. Emang sih penerimaan kita beda-beda, tergantung kitanya juga baperan atau enggak. Tapi kalau emang kita merasa kita baperan, nggak apa-apa juga. Itu kan berarti kan lebih peka artinya gitu kan. Tapi kalau buat orang yang agak cuek, bukan berarti nggak peka gitu. Tapi ada hal yang dia rasakan nggak nyaman tuh kayak kepikiran misalnya gitu, sampai nggak bisa tidur gitu, susah nggak enak makan. Nah itu kan itu udah salah satu gejala-gejala ataupun simptom, ataupun ciri-ciri yang menggambarkan dia lagi stres.
lagi ada pikiran ataupun kecemasan. Tapi Apa itu mungkin dia belum tahu juga ya triggernya di mana gitu kali Jeng, ya? Triggernya di mana? Biasanya begitu tuh. Gitu. Jadi kalau misalkan kita udah merasakan kayak kita bisa tidur aja, enak aja, makan enak aja, berarti aman gitu. Itu yang gampang sih, gampang. Tidur, makan enak, tabungan aman. Ah, itu malah enak banget. Itu enak banget, guys. Tapi kalau misalkan udah merasa, nih kok dia kenapa ya sama gue ya gitu misalnya. Apalagi ketemu sama orang NPD gitu kan. Wah, ini kenapa ya sama gue ya gitu. Nah, kita harus pelajari juga lawan bicara kita tuh siapa. Apakah dia memang seperti itu? Kalau emang sifatnya atau yang dia lakukan itu terbiasa untuk ngecengin kita gitu kan. Kalau emang itu masih di batas normal ya ngapain kita pikirin gitu. Tapi kalau misalkan itu udah mulai abuse, bikin kita jadi merasa kecil hati. Kok kayak keterlaluan ya ngatainnya ya. Bikin gitu. kita tuh jadi kayak sedih banget gitu, kayak broken heart cuman karena bercanda. Trigger. Itu sebenarnya udah langsung aja lah. Kenapa lo ngomongnya gitu sih? Langsung aja saat itu langsung dilontarkan aja. Langsung gitu. Respon gitu. Ke orang yang melakukan itu ya. Nggak jadi pikiran besoknya atau di rumah tuh misalnya kenapa ya dia ngomong gitu ya. Jadi jangan sampai berbalik dipikirin di kita sendiri gitu. Kalau emang merasa tidak nyaman, kan sekarang mah kan bebas-bebas aja kan, boleh bersuara, boleh ngapain aja gitu. Betul. Ya kita juga dilindungi sama hukum kan. Kalau kita ngomong sembarangan, kita juga kena. Kalau kita ada orang lain ngomong sama kita sembarangan, dia bisa kena gitu kan. Jadi makanya zaman sekarang udah gampang lah Kak. Betul. Jadi kita bisa jadi diri sendiri, bisa ngomong yang apaan aja gitu, bisa berpendapat. Tuh jangan sampai ada hal-hal yang malah bikin jadinya sampai kayak itu. Ya itu tuh berlarut-larut sekali. Iya, berlarut. Pasti itu kan bertahun-tahun loh. Pasti bertahun-tahun. Dia sekarang usianya udah hampir 20-an berapa gitu kan ya. Iya. Itu berarti kan udah hampir 10 tahun. Setengah dari hidupnya dia mungkin kan. Iya, makanya itu 15 tahun aja baru yang ketahuan kan. Iya lagi. Kan sebelumnya kan pasti ada. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Yang kita nggak tahu juga gitu kan. Ya memang kita nggak bisa ngebahas itunya karena kan itu biar gimana pun itu cerita orang, aib orang gitu kan ya. Kita paling ngebahas tentang traumanya aja. Tapi sekarang dengan cara dia journaling, buku gitu ya, bikin buku, dia bisa breakthrough Kak. Ya kan? Jadi dia bisa lebih rilis gitu. Jadi dia bisa menjalani hidupnya dengan baik lagi sekarang. Sangat bahagia sih kelihatannya dari sosial medianya ya itu. Maksudnya dia menemukan laki-laki yang bertanggung jawab, sayang banget sama dia, datang dari keluarga yang kayaknya cukup sehat sih kalau gue lihat sih. Cuman lagi-lagi ya itu kan semua kita lihat di sosial media. Tapi ya kita doakan yang terbaik lah. Benar. Tapi ini juga mungkin suatu catatan buat teman-teman yang memang seperti kata Ajeng tadi, banyak banget ada insight-insight yang cukup basic kalau misalnya kita bisa sedikit berpikir terhadap diri sendiri. Kalau memang kalian merasakan hal itu, emang sebaiknya langsung ngobrol aja sama orang yang nyaman dan dipercaya. Betul. Betul. Jadi kayak misalnya teman-teman dekat gitu ya. Kita nggak bisa juga sembarangan ngomong. Iya lagi paling teman dekat paling jangan deh. Justru teman dekat jangan yang nyambung. Gitu. Jangan yang nyambung sih. Justru kalau bisa yang bukan circle, silakan kalian ngobrol sama yang bukan circle. Biar itu rahasia terjamin gitu. Tapi kalau sama yang dekat itu justru yang paling dekat, musuh kita yang paling dekat itu ya teman yang paling dekat karena dia tahu semuanya kan. Betul, itu setuju sih gue. Makanya lebih baik ya ke tenaga profesional aja. Betul. Karena kan kalau dari tenaga profesional mereka sudah punya kode etik yang apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita pastinya konfidensial sampaikan itu akan stay sampai di mereka aja gitu. Udah gitu dikasih solusi, kan dikasih nanti. Gitu sih. Biar nggak terlalu serius. Agak sedikit simulatif nggak apa-apa. Tapi itu sih menurut gue apa yang memang kita bahas di episode kali ini tuh sebenarnya simple. Kita nggak membicarakan tentang aibnya si Aureli, tapi it's more into kalau kalian berada dalam situasi yang sama dengan ciri-ciri yang tadi Ajeng share ke kita, itu mendingan kalian segera bangkit, segera mau maju untuk melakukan tindakan yang itu akan jadi buat diri kalian protect seterusnya, melindungi diri kalian sendiri. Gitu. Harus self love. Jadi kan juga si Aureli kan juga setelah dia journaling juga, itu kan berat loh dia journaling itu bukannya gampang juga pasti buat dia. Buku lagi ya, gue nulis diary aja dulu udah males dua lembar. Itulah makanya udah gitu buku yang benar-benar jadinya booming banget sekarang. Ya, dia juga healing juga kan Kak, terus juga kayak penyembuhan, dia meditasi ya. Meditasi. Lebih self love. Tarik nafas, atur nafas gitu, masukin oksigen ke otak supaya dia bisa lebih tenang. Gitu. Masukin oksigen ke otak. Iya, jadi kayak ciri-cirinya juga kalau orang yang anxiety, ya misalnya yang cemasnya lumayan tinggi juga itu, adrenalinnya selalu tinggi, deg-degan gitu kayak aduh. Orang yang kayak panikan, emosional tuh iya nggak sih Jeng? Iya, betul, ada ya. Betul. Makanya kan kita harus tahu dulu emosional itu kan nggak cuma marah Kak.
seneng emosi, sedih juga emosi, itu harus keluar. Kalau nggak keluar ya kita jadinya lama-lama numpuk, berarti itu yang jadi menyebabkan dari stres jadi cemas. Kalau cemas udah naik lagi ntar bisa jadi depresi, itu yang bahaya kan. Nah, depresi itu udah mesti perawatan khusus ya. Betul. Jadi macam-macam anxiety juga banyak. Anxiety itu kan ada yang umum, ada yang panik juga, itu di luar GAD, di luar general itu kan, apa, di luar anxiety yang umum. Panik lagi, disorder, udah gitu, banyak banget itu di dalam kamus gitu. Tapi alangkah baiknya ya, maksudnya kita mendengarkan materi pembicaraan kita kali ini sih, dari itu cuma ngobrol doang ya, Jang. Tapi ini bisa menjadi suatu pelajaran yang kita semua di era saat ini tuh sudah nggak boleh lagi cuek sama hal-hal seperti itu gitu. Harus benar-benar itu serius gitu. Tapi jangan takut dalam menangani masalah situasi seperti itu, nggak susah asal kitanya mau untuk self love juga, maju. Peka sama diri sendiri gitu. Pokoknya benar-benar harus memperhatikan, jangan sampai muncul gejala-gejala yang tadi disebutkan. Karena gini, kan sebetulnya penyakit itu nggak ada, Kak. Kalau mental kita sehat, sebetulnya gitu kan. Wow, satu hal nih yang kalian harus tahu. Jadi ketika kita merasa aduh mah gitu misalnya, itu karena pasti sebelumnya kalian merasakan satu hal yang nggak enak misalnya gitu. Ada lagi yang kena GERD, apalagi GERD. Jadi itulah yang akhirnya dari stres, cemas udah tinggi jadi GERD gitu kan. Udah sampai naik itu sampai ulu hati. Kayak asam lambungnya itu banyak gasnya gitu kan. Udah gitu sampai karena seringnya adrenalin terpicu, jantung jadinya. Itu maksudnya, itu yang akhirnya jadi menyebabkan ada penyakit. Makanya kadang-kadang kalau tahu orang tua sakit jantung itu mikirin banyak hal, anaknya, mikirin suaminya, istrinya. Itu bukan kaleng-kaleng ya. Selama ini gue cuma mikirnya kayak udah tua, makanya dia kena jantung, serangan jantung. Tapi zaman sekarang, Kak. Tapi sekarang enggak harus tua. Iya lagi. Karena anxiety itu iya loh, jadi wah, ini keren banget nih kesimpulan kita kali ini. Iya, makanya jadi kita harus benar-benar peka, harus self love. Nggak bisa kita cuek-cuek gitu, Kak. Oh, ini serius banget. This is like seriously important guys buat kita semua. Untuk yang siapapun yang nonton podcast kita kali ini, umur berapapun, nggak mandang kalian masih SMP, masih SMA, atau mungkin yang sudah umurnya juga udah cukup dewasa ya, kita nggak tahu umur berapapun itu ya. Mungkin kalian yang mendengar podcast ini, we encourage you guys untuk actually recognize kalian baik-baik saja atau enggak, terutama dari penyakit mah tadi. Bukannya maksudnya penyakit mah itu pure karena pikiran, bisa juga karena tidak disiplin dengan pola makan. Tapi kalau nggak disiplin pola makan karena lagi mikir. Oh, ayo. Gitu. Nah, selanjutnya nih, Kak, ini untuk yang apa, dari kasus yang tadi kita bisa juga ambil insight juga nih ya. Maksudnya artinya orang tua harus care juga sama anaknya. Jangan sampai terjadi anaknya yang seperti yang si Aurel rasakan saat itu kan. Karena umur belasan itu emang lagi fasenya ponakan gue lagi belasan lagi, Jeng. Benar, penyesuaian diri, mencari jati diri yang gitu-gitu. Jadi kalau anak itu masih cerita sama kita, insya Allah sih aman. Tapi kalau dia mulai kok maunya di kamar, di kamar aja, ditanya enggak kenapa-napa, diam aja. Nah, itu kita harus cari sampai dia bisa cerita. Harus kepo, sekepo-keponya. Betul. Apalagi sekarang udah gampang banget mencari dari dunia sosial media kan gampang. Udah ke-track lah ya. Betul. Udah bisa disambung-sambungin, oh dia begini karena ini, maksudnya ya dari orang tua juga memang harus ada inisiatif lebih lagi. Zaman sekarang ngeri-ngeri sedep ya, dunia digital ya. Bener, ya emang kita harus jadi super sistemnya di keluarga kita lah gitu. Apalagi kalau perempuan ya udah pasti banyak banget yang dibikin, Kak, mau suami, mau anak, aduh banyak deh pokoknya. Itu curhatan colongan aja. Jadi curhat ya. Iya. Tapi menarik ya, Jang. Tapi again, kita semua pengen hidup kita baik-baik aja. Tapi memang kehidupan namanya kan ada ups, ada downs-nya juga. Jadi ya salah satu yang kalau kita mau achieve karir, kita mau achieve prestasi, yang paling penting adalah kita harus lihat kesehatan mental kita dulu sih. Bukan suatu hal yang tabu kok sekarang. Betul sekali. Bukan hal yang membuat kalian tuh lihatnya kayak lu rada-rada ya gitu kan, enggak juga. Bener. Enggak juga, orang rada-rada mah beda lagi ceritanya. Karena sekarang stigma untuk ke profesional psikolog misalnya atau psikiater itu enggak selalu karena selalu wah dia orang gila ya. Enggak ada tuh orang gila sebenarnya. Awalnya tuh kan pasti semua orang ada masalah. Untuk menjadi orang gila tuh ada masalah tahap-tahapnya. Iya benar. Begitu juga kalau ke tenaga profesional seperti ke psikolog ataupun psikiater gitu ya. Itu bisa jadi kita cuma cerita aja, itu juga
nggak bisa rilis sebenarnya karena ke orang yang tepat gitu, makanya jadi tenaga profesional. Bukan karena selalu ada masalah yang besar baru ke sana, enggak juga. Sekarang stigmanya udah nggak segitunya kok gitu. Sekarang orang udah banyak yang aware, udah banyak yang paham gitu tentang literasi kesehatan mental. Keren banget buat teman-teman psikolog di sana, kalian keren, kalian hebat, tetap lakukan apa yang kalian lakukan karena memang perbandingan orang yang membutuhkan kalian sama orang yang mengalami banyak banget. Iya, tapi Mungkin kan itu itu. aware-nya Betul, kan gitu kan. betul. Jadi emang kita harus benar-benar aware. Jangan lupa yang bisa membantu diri kita adalah kita sendiri. Baru kita bisa membantu orang lain. Nah, kalau kitanya belum sehat, lalu gimana cara kita menyayangi orang lain gitu kan? Betul, Jam. Kayak naik pesawat, kalau misalnya ada Nah, itu. turbulence, Betul. turun tuh alat pernapasan bantuan, pakein kita dulu, baru kita pakein baru anak orang atau orang terdekat kita. Betul. Itulah pelajarannya. Luar biasa ya closingan kita. Jadi kesana-sana. Oke, Jeng, itu dulu untuk kali ini. Iya, udah Thank you buat Ajeng, insight-nya keren Terima kasih banget. juga Kak Bella. Semoga teman-teman yang nonton episode kita kali ini terbantu dan kalian punya semangat lagi yang bagi yang mengalami situasi yang kurang enak saat ini. Tetap nonton channel kita terus karena isinya selain ngobrolin hal-hal yang ini cukup serius tapi santai, kita masih banyak konten-konten lagi yang mungkin kalian mau subscribe dulu kali Jeng ya. Harus subscribe dong, dulu. subscribe, di like, di komen dan di share, dan jangan yes. lupa karena saat ini kita sedang membahas tentang kesehatan mental juga. Oke. Dan itu pasti penting buat kita dan buat kalian, buat kita semua. Yes. Gitu. Semoga kita semua sehat-sehat ya Jeng. Amin. Nah, kita tetap akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi untuk saat ini, Bella dan Ajeng kita mau pamit undur diri dulu. We'll see you in the next episode. For now, dadah. Bye, see you.